Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leni Oktaviani dengan NIM 230111018. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini ialah untuk menjawab soal UAS dari mata kuliah Manajemen Aset dengan Bapak Pengampu Dr. Zulkarnaini SS MSI. Baik, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita kepada pertanyaan yang pertama, yakni mengapa pentingnya mempelajari manajemen aset? Jelaskan. Menurut pendapat pribadi saya, mempelajari manajemen aset terutama pada mata kuliah di perkuliahan tentu saja sangat penting. Mengapa? Hal ini dikarenakan aset merupakan sumber daya yang dapat menopang kinerja suatu organisasi. Maka dari itu, baik individu ataupun organisasi harus paham nih bagaimana cara menggunakan aset tersebut secara baik dan benar melalui beberapa tahap seperti perencanaan, optimalisasi, inventarisasi, dan sistem audit. Apabila seorang individu maupun organisasi telah paham bagaimana cara menggunakan aset dengan baik dan benar, maka dari itu aset tersebut dapat berguna secara baik dan menopang kinerja suatu organisasi tersebut. Lalu kita langsung kepada pertanyaan yang kedua, yakni realita di lapangan saat ini menunjukkan kasus salah guna aset yang sebenarnya dimulai dari salah tata kelola. Kenapa? Demikian jelaskan. Nah, tentu saja realitas saat ini menunjukkan bahwasannya salah penggunaan aset itu sudah banyak terjadi. Contohnya seperti adanya Gunung Mangkrak. Nah, kasus tersebut memperlihatkan kita bahwasannya pasti ada salah tata kelola di dalam proses manajemen aset yang diterapkan oleh organisasi maupun individu tersebut. Nah, di dalam realita banyak hal ini terjadi. Mengapa? Dikarenakan suatu individu atau sumber daya manusianya tidak lihai atau tidak pandai dalam mengelola aset, terutama pada tahap perencanaan, pengelolaan, dan tahap lainnya. Pada tahap perencanaan tentu saja si organisasi ataupun individu harus merencanakan bagaimana penggunaan aset tersebut secara baik dan benar. Mungkin dalam kasus tertentu individu ataupun aparatur tidak paham bagaimana cara mengoptimalkan si aset tersebut agar terus berguna, dan mereka hanya sekedar menggunakan aset apabila perlu saja, namun tidak diberikan perawatan untuk berkelanjutan sehingga aset tersebut dapat rusak dan terbengkalai. Lalu kepada soal yang ketiga, ada 3 langkah menjadi good governance aset daerah. Jelaskan. Untuk mencapai good governance daerah, ada 3 langkah yang dapat dicapai, yaitu yang pertama ialah inventarisasi aset. Nah, tahap ini merupakan tahap awal ataupun tahap perencanaan untuk meraih good governance dari manajemen aset daerah. Tahap ini dimulai dengan merencanakan, lalu mencatat aset apa saja yang dibutuhkan, bagaimana penggunaan jangka panjangnya, lalu aset apa saja yang dibutuhkan oleh instansi tertentu, dikarenakan instansi satu dan instansi lainnya tentu saja aset yang dibutuhkan itu berbeda, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Lalu tahap yang kedua ialah legal audit. Nah, tahap ini merupakan tahap yang paling penting ataupun tahap yang paling krusial dalam proses good governance untuk mencapai manajemen aset. Tahap ini merupakan pencatatan sistem hukum bagaimana aset tersebut akan dikelola oleh organisasi. Nah, tahap ini juga sebagai tahap pencatatan sanksi ataupun hukuman bagi individu ataupun organisasi yang kedepannya mungkin saja dapat merusak ataupun menghilangkan aset tersebut. Lalu yang tahap terakhir ialah optimalisasi aset. Nah, tahap ini merupakan tahap penggunaan secara baik dan benar dalam jangka waktu panjang, bagaimana aset tersebut akan terus digunakan secara baik dan benar sesuai tujuan dari organisasi tersebut agar secara maksimal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.